Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Kembali lagi dengan kami, cerita inspirasiku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rejeki, dan berkah dari Allah ya. Kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah inspirasi berjudul Gojek berpenumpang tanpa kepala. Kisah ini bukan hanya tentang kejadian ganjil yang sulit dinalar, tetapi juga tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya lewat peristiwa yang mengguncang jiwa. Bagian 1, malam yang tak biasa. Namanya Dimas. Seorang pria sederhana yang menggantungkan hidupnya sebagai driver ojek online di kota besar. Sejak pandemi usai, Dimas kembali menarik penumpang dari pagi hingga larut malam. Ia bukan tipe yang banyak mengeluh. Meskipun kadang hasil harian tidak seberapa, ia selalu bersyukur karena yakin bahwa rejeki tak pernah tertukar. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Hujan baru es aya reda, meninggalkan hawa dingin yang menius tulang. Dimas sedang duduk di atas motornya di pinggir jalan, mengecek aplikasi Gojek yang sepi-sepinya. Tiba-tiba, satu notifikasi masuk. Lokasi penjemputan, Jalan Mawar, pinggir kota. Tiuhuan, sebuah kompleks perumahan tua di daerah yang dikenal angker, daerah Tanah Gantung. Dimas sempat ragu. Banyak cerita beredar tentang daerah itu. Pernah ada kasus gantung diri, hilangnya warga secara misterius, dan bahkan orang yang mendadak kesurupan ketika lewat malam-malam. Namun, Dimas bukan orang yang percaya begitu saja pada hal mistis. Dia lebih takut anaknya nggak makan, daripada takut sama setan. Dengan mengucap basmalah, Dimas pun melaju ke lokasi penjemputan. Bagian 2, penumpang misterius. Ketika sampai di titik penjemputan, Dimas menengok ke sekeliling. Gelap. Hanya ada satu lampu jalan berkedip-kedip. Tapi dia melihat sosok seseorang berdiri diam di bawah tiang listrik. Gojek ya? Tanya Dimas. Orang itu mengangguk. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung duduk di jok belakang. Dimas merasa aneh. Tidak ada suara atau gerakan seperti orang biasa naik motor. Tapi karena hari sudah malam dan dia ingin cepat menyelesaikan order, ia pun segera menjalankan motor. Selama perjalanan, penumpangnya diam. Tidak ada sapaan, tidak ada permintaan lagu, tidak juga keluhan. Namun Dimas mulai merasa hawa dingin yang aneh. Udara terasa lebih menusuk, meskipun ia sudah pakai jaket tebal. Dan dari spion, ia tak bisa melihat wajah penumpangnya. Hanya tubuhnya. Tapi kepalanya tidak terlihat. Dimas mengira itu hanya karena gelap, atau mungkin penumpangnya menunduk. Tapi makin lama, makin aneh. Bayangan tubuh penumpang itu seperti tanpa kepala. Bagian 3, jalan menuju Tanah Gantung. Perjalanan menuju kompleks Tanah Gantung butuh sekitar 15 menit. Namun malam itu terasa lebih panjang bagi Dimas. Motor melaju di jalan yang perlahan makin sepi. Lampu jalan semakin jarang, pepohonan semakin rimbun, dan suara jangkrik makin nyaring menggema. Dimas melirik ke spion sekali lagi. Masih tidak ada kepala, hanya tubuh yang duduk diam membisu. Dimas mencoba memberanikan diri bicara. "Pak, sudah dekat, nanti masuknya lewat gang sebelah kanan ya?" Tidak ada sahutan. Namun tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara berat, seperti gema dari dalam sumur. "Terus saja, jangan belok, sampai aku bilang berhenti." Dimas merinding. Suara itu tidak seperti suara manusia biasa, tapi ia tetap melaju. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba lampu motor Dimas padam. Gelap, total. Motor berhenti dengan sendirinya. Dimas turun, berusaha menyalakan ulang, tidak bisa. "Pak, maaf motornya mati. Kita jalan kaki dulu ya," katanya sambil menoleh ke belakang. Kosong. Penumpangnya hilang. Bagian 4, sosok tanpa kepala Dimas mundur selangkah. Panik. Baru saja tadi ia merasa ada yang duduk di belakangnya. Tapi kini tidak ada siapa-siapa. Namun, jaketnya basah. Seperti ada seseorang yang duduk dan meninggalkan jejak dingin. Lalu dari balik semak-semak terdengar suara langkah pelan. Daun-daun bergeser, rumput berdesir. Dimas menoleh. Seorang pria berdiri di ujung jalan, mengenakan baju yang sama persis dengan penumpangnya. Tapi kepalanya tidak ada.
Tubuh itu perlahan melayang mendekat. Dimas tidak bisa bergerak. Kakinya terasa seperti ditanam di tanah. Sosok itu berhenti di depannya. Lalu terdengar suara lagi. "Antarkan aku ke rumahku. Aku belum pulang sejak malam itu." Bagian 5, kisah di balik tanah gantung Dimas pingsan malam itu. Ia ditemukan oleh warga keesokan paginya, tergeletak di dekat tiang listrik tua. Motor miliknya menyala sendiri. Dan aplikasi Gojek menunjukkan status selesai untuk order yang semalam. Warga sekitar berkata bahwa tidak ada seorang pun yang memesan ojek dari situ malam sebelumnya. Namun Dimas yakin ia melihat notifikasi order, bahkan sempat menjemput penumpangnya. Saat ditelusuri lebih lanjut, barulah Dimas diberitahu bahwa bertahun-tahun lalu, seorang pemuda bernama Tio tewas, gantung diri tak jauh dari situ. Tio dikenal pendiam. Ia sering naik ojek malam-malam untuk pulang dari tempat kerja. Malam itu, ia dijemput tukang ojek, namun tidak pernah sampai rumah. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan tergantung di salah satu tiang listrik yang kini jadi tempat Dimas menunggu penumpang semalam. Bagian 6. Misi yang belum selesai sejak malam itu, Dimas tak lagi narik malam-malam. Namun sesuatu berubah dalam dirinya. Ia sering merasa penumpang itu masih membuntutinya. Sampai suatu hari, Dimas memutuskan kembali ke tempat itu. Ia datang dengan niat membacakan doa untuk arwah si penumpang misterius. Bersama seorang ustadz, Dimas membaca surat Yasin di dekat tiang tempat ia menemukan dirinya pingsan. Ketika doa selesai, angin kencang bertiup dan terdengar suara samar dari kejauhan. "Terima kasih, aku pulang sekarang." Bagian 7. Hikmah dari peristiwa aneh. Sejak saat itu, Dimas tak pernah lagi mengalami gangguan mistis. Ia kembali bekerja, namun selalu mengawali hari dengan doa, memohon perlindungan kepada Allah. Kejadian itu membuatnya sadar bahwa dunia ini bukan hanya milik yang terlihat oleh mata. Ada dunia lain yang tak kasat mata, namun nyata adanya. Dan terkadang ada arwah yang tak tenang, karena memiliki urusan yang belum selesai. Bukan untuk menakuti manusia, tapi untuk mencari jalan pulang, dengan izin Allah. Bagian 8. Penutup saudaraku. Kisah ini memang terdengar di luar logika. Namun setiap kejadian pasti mengandung pelajaran. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, tak ada yang bisa menghalangi. Termasuk mengizinkan seorang arwah mencari jalan pulang melalui ojek online dan seorang hambanya yang ikhlas menolong tanpa syarat. Maka dari itu, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kebaikanmu sekecil apapun bisa jadi pembuka pintu surga atau pengantar seseorang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya di Cerita Inspirasiku.